Pada video kali ini kita akan belajar kembali tentang materi matematika, yaitu persamaan kuadrat. Tujuan dari pembelajaran ini, diantaranya yang pertama adalah peserta didik mampu memahami bentuk persamaan kuadrat. Yang kedua, memahami unsur-unsur yang ada pada persamaan kuadrat. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Kita mulai dari definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu merupakan persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Jadi, harus memiliki pangkat tertinggi atau variabelnya memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Tidak boleh lebih dari 2. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Itu merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi memiliki variabel tertinggi atau pangkat variabel tertingginya adalah pangkat 2. Bentuk umumnya, jadi untuk memahami lebih jauh, di sini kita akan mengenal dulu atau mengingat kembali unsur-unsur yang ada dalam bentuk aljabar. Di antaranya ada koefisien, yaitu angka yang ada sebelum variabel. Kemudian variabel, itu merupakan huruf yang ada dalam persamaan tersebut. Dan yang terakhir adalah konstanta, di mana konstanta ini merupakan angka yang tidak diikuti huruf, jadi hanya angka saja. Baik, kita kembali ke bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi kalau dilihat dalam bentuk umumnya ini, maka bisa kita ambil atau tarik kesimpulan di mana unsur-unsur bentuk aljabar yang tadi, maka bisa kita arahkan di mana A sendiri itu merupakan koefisien dari variabel X pangkat 2, kemudian B itu merupakan koefisien dari X, sedangkan C ini adalah konstanta. Seperti itu. Kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di bawah ini yang bukan merupakan persamaan kuadrat. Nah, jadi clue-nya tadi, persamaan kuadrat itu merupakan persamaan yang dengan variabel tertingginya yaitu pangkatnya 2. Nah, di antara pilihan ini yang mana yang bukan merupakan persamaan kuadrat? Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena di sana ada variabel yang memiliki pangkat 3, sehingga itu bukan merupakan persamaan kuadrat. Sedangkan yang lainnya itu merupakan persamaan kuadrat. Kita bahas satu persatu. Diketahui persamaan kuadrat, x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Tentukanlah nilai A, B, dan C berturut-turut. Nah, caranya, kita mulai atau mengingat kembali terkait bentuk umum persamaan kuadrat, di mana bentuk umumnya adalah A, x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A itu sendiri itu adalah koefisien dari x pangkat 2, dan B itu merupakan koefisien dari x, dan C itu adalah konstanta. Jadi kita tinggal masukkan persamaan kuadrat yang ada di soal, jadi x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6. Maka, nilai A-nya atau koefisien A di sana, karena x-nya di sana ada x pangkat 2, berarti di depannya ada angka yaitu 1. Kemudian untuk B, koefisiennya adalah 5, sedangkan konstantanya, C-nya, itu nilainya adalah 6. Sehingga nilai A, B, dan C berturut-turut itu sama dengan 1, 5, dan 6. Seperti itu. Contoh berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat 3x pangkat 2 sama dengan 27. Bagaimana menentukan nilai A, B, dan C-nya? Caranya hampir sama dengan sebelumnya. Kita tulis dulu bentuk umum persamaan kuadrat. Ini biar kita ingat saja ya, di mana AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini dalam bentuk soalnya persamaan kuadratnya adalah 3x pangkat 2 sama dengan 27. Nah, ini kita harus rubah menjadi bentuk umum persamaan kuadratnya, di mana sama dengannya harus 0. Karena di situ sama dengannya 27, maka angka 27 ini kita harus pindah ruaskan ke kiri. Nah, ketika kita memindahkan sebuah bilangan berpindah ruas, kita harus ingat juga perubahan dari sifatnya. Yang awalnya bilangan positif, ketika kita pindahkan, maka dia menjadi bilangan negatif. Maka bisa kita tulis di sini adalah 3x pangkat 2 dikurangi 27 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena di sana sudah tidak ada bilangan. Jadi 27-nya sudah kita pindahkan. Yang awalnya positif 27 dipindahkan menjadi negatif 27. Nah, setelah di sini baru kita tentukan nilai A, B, dan C dari bentuk persamaan kuadrat ini. Nah, jadi A, koefisien dari A yaitu variabel x pangkat 2, koefisien dari x pangkat 2 itu adalah 3. Kemudian koefisien dari X itu B, jadi B-nya di sini tidak ada, maka kita tulis 0.
Dan konstantanya nilainya adalah negatif 27. Kenapa negatif 27? Karena di depan angka 27 itu ada tanda kurang, ya, sehingga nilainya menjadi negatif 27, seperti itu. Jadi, nilai A, B, dan C berturut-turut itu adalah 3, kemudian 0, dan terakhir negatif 27, seperti itu. Kemudian kita coba soal yang ketiga ini. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 32 sama dengan 0. Nah, ini sama dengan soal yang sebelumnya juga. Jadi di sini sebelum menentukan nilai A, B, dan C-nya, kita lihat dulu bentuk persamaan kuadratnya. Ketika sama dengannya sudah 0, maka kita langsung bisa menentukan nilai dari A, B, dan C. Maka di sini bisa kita tulis A-nya adalah 2, jadi koefisien variabel X pangkat 2-nya itu adalah 2. Kemudian koefisien dari X itu tidak ada dalam bentuk persamaan itu, maka itu tetap 0. Kita tulis 0, dan konstantanya adalah angka yang tidak memiliki huruf di situ adalah 32. Jadi nilai A, B, dan C berturut-turut itu adalah 2, 0, dan 32. Seperti itu, ya. Soal nomor 4. Diketahui persamaan kuadrat 2A pangkat 2 dikurangi 4A sama dengan 0. Nilai dari A ditambah B adalah. Nah, ketika seperti ini, maka sama dengan penyelesaian sebelumnya, kita tentukan dulu bentuk umumnya. Dari 2A pangkat 2 dikurangi 4A sama dengan 0. Di sini kita tentukan dulu koefisien dari X pangkat 2-nya, kemudian koefisien dari X, dan konstantanya. Nah, jadi dalam bentuk persamaan kuadrat, tidak selalu variabel itu nilainya X. Bisa saja huruf yang lain, bisa A, bisa B, dan tergantung si pembuat soal, ya. Nah, jadi di sini yang memiliki pangkat atau variabel yang berpangkat 2 itu selalu koefisien dari A, kemudian jika ada variabel X, maka itu koefisiennya adalah B, dan C itu adalah konstanta jika ada bilangan yang tanpa ada huruf di belakangnya. Nah, di sini kita tentukan nilai A-nya, maka nilai A-nya adalah 2, kemudian B-nya di sini adalah negatif 4, ya. Jadi di depan 4A itu ada tanda negatif, maka koefisien dari B itu adalah negatif 4, dan konstanta di sana dalam persamaan itu tidak ada, maka C-nya itu sama dengan 0. Nah, setelah kita tentukan nilai A, B, dan C ini, baru kita lihat lagi permintaan soal, di mana nilai dari A ditambah B. Jadi nilai A ditambah B, kita tulis A-nya adalah 2 dan B-nya adalah negatif 4. Sehingga kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 2. Seperti itu. Demikian pemaparan video mengenai persamaan kuadrat, bagaimana mengenal bentuk persamaan kuadrat, dan juga memahami unsur-unsur yang ada dalam bentuk persamaan kuadrat. Kita akan sambung lagi di video berikutnya terkait dengan persamaan kuadrat. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.